Oke ya, masuk ke kewajiban tidak lancar chapter 14. Non-current liability atau long-term debt. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ada sampai di nomor 4 saja ya. Karena ini terbagi 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama itu saya khusus menjelaskan obligasi. Yang pertama yaitu nanti saya akan menjelaskan bagaimana prosedur penerbitan utang jangka panjang. Yang kedua, jenis-jenis obligasi apa saja yang biasanya ada di akuntansi ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan penilaian obligasi pada saat tanggal penerbitan. Dan nanti kita juga akan mempelajari metode-metode yang ada di obligasi. Ada amortisasi, diskonto, dan ada premium obligasi. Oke, sebatas itu ya. Untuk yang 5 ke bawah besok minggu depan. Nah ini ya secara ringkasnya kita akan mempelajari yang paling kiri. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya yaitu utang obligasi. Utang obligasi atau kewajiban tidak lancar ya. Di sini judulnya di atas utang obligasi. Nah, kita bahas dulu nih di sini apa itu arti kewajiban tidak lancar. Ya, kewajiban tidak lancar itu biasa disebut juga sebagai utang jangka panjang. Ya, utang jangka panjang. Masanya itu lama. Ya, terdiri atas perkiraan aliran keluar sumber daya di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban sekarang. Ya, jadi sekarang ini kita atau perusahaan punya kewajiban, kemudian kewajiban tersebut tidak akan lunas atau tidak akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau kita punya utang dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, namanya kewajiban lancar. Ya, masuk yang kemarin, current liability. Oke. Kalau kewajiban tidak lancar atau utang jangka panjang atau long term debt, kewajiban tersebut itu tidak akan dibayar dalam 1 tahun. Jadi pasti lebih dari 1 tahun. 1 tahun lebih 1 bulan, bagaimana? Masuk kewajiban jangka panjang. 1 tahun lebih 2 minggu, masuk ke kewajiban jangka panjang. Ya. Jadi yang pasti lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Biasanya 1 siklus operasi misalnya dari bulan Maret gitu ya. Maret ya sampai Maret tahun depan. Gitu loh. Ya, melebihi itu. Kalau Maret sekarang ya Maret tahun ini sampai dengan Maret tahun depan itu tergolong utang jangka pendek atau utang lancar. Ya, yang jelas kalau utang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi, mana yang lebih lama. Contohnya ada 5 di sini ya. Yang pertama adalah utang obligasi. Yang kedua utang wesel jangka panjang. Wesel itu ada wesel jangka pendek, ada wesel jangka panjang. Kalau obligasi itu pasti jangka panjang semua ya. Karena biasanya obligasi itu diperuntukkan bagi orang atau bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar ya, sangat besar. Bisa jadi orang pada umumnya atau bisa jadi pula pemerintah. Pemerintah mau buat jalan tol, nggak punya uang, ya kurang uang. Pemerintah bisa menerbitkan obligasi, ya bisa menerbitkan obligasi. Kemudian perusahaan butuh uang, butuh dana buat bangun gedung, bangun pabrik. Nah, itu juga biasanya menerbitkan obligasi ya karena membutuhkan dana yang lumayan besar. Oke. Utang hipotek. Apa ini utang hipotek? Utang hipotek ini utang yang menggunakan aset tetap sebagai jaminan. Ya, misalnya perusahaan nggak punya uang, dia ngutang ini, kemudian dia menjaminkan aset tetapnya dia bisa berupa gedung kantor, bisa berupa bangunan kantor atau rumah
pemilik kantor, ya, atau mesin yang ada di pabrik kantor tersebut, tanah, dan lain sebagainya. Tentunya yang lebih dari 1 tahun semuanya. Ya. Jadi utang hipotek itu seperti itu, jaminannya berupa aset. Utang pensiun dan utang sewa guna usaha ini nanti kita bahas di pertemuan nanti ya, chapter-chapter berikutnya akan dibicarakan lebih detail. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini, lebih membahas ketiga item ini. Dan hari ini hanya membahas obligasi. Nah, di sini ada catatan ini, utang jangka panjang memiliki berbagai covenants, ya, perjanjian. Jadi harus ada perjanjiannya. Siapa yang melakukan perjanjian? Ya, siapa yang ngutangin, siapa yang berhutang. Jadi kedua belah pihak itu harus ada perjanjian. Dan ada restriction-nya, ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasan terkait dengan utang yang dilakukan. Oke, sekarang ke penerbitan obligasi. Nah, kalau kedua belah pihak itu sudah sepakat untuk menerbitkan obligasi dan mereka itu melakukan kontrak obligasi, ini biasanya disebut sebagai bond indenture. Ya, apa itu? Ya, dalamnya itu ada janji-janji nih ya, ada janji-janji tapi bukan janji palsu ya, yang harus ditepati kalau ini karena berlandaskan hukum. Yang pertama, sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi misalnya ya, ada perusahaan yang membutuhkan uang dalam jumlah besar. Dia menerbitkan obligasi. Ya. Kalau menerbitkan obligasi, dia otomatis membuat surat utang obligasi. Nah, surat utang obligasi ini ya, di sini juga ada kontrak-kontrak perjanjian itu ya, kontrak obligasi. Di sini ada keterangan berapa nominal obligasi. Kemudian jatuh temponya kapan? Bunganya berapa ya, bunga obligasi berapa. Oke, seperti itu. Nah, untuk bunga obligasi ini bisa dilakukan tengah tahunan. 3 bulan boleh nggak? Boleh. 6 bulan? Boleh. Ya. 1 tahun? Boleh. 1 bulan? Boleh, tapi jarang sekali. Ya. Yang sering dilakukan yaitu bunga yang dilakukan tengah tahunan, ya, semi annually. 1 Januari, 1 Juli. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian digunakan jika jumlah capital yang dibutuhkan terlalu besar. Nah, ini biasanya untuk pendanaan-pendanaan yang sangat besar. Oke, seperti itu ya. Coba saya ilustrasikan sedikit biar kalian itu ada gambaran sedikit tentang obligasi. Ya. Saya ilustrasikan di Word. Ya, di sini ya. Di sini misal ada perusahaan ya, namanya PT ABC. PT ABC ini kebetulan dia ini membangun sebuah Nah, sudah diestimasi, sudah dihitung-hitung rencana anggaran biaya pembangunan pabrik ini mengeluarkan dana sebanyak 10 miliar. Nggak punya uang ini. Ya, PT ABC nggak punya uang. Lantas apa yang dilakukan PT ABC? Bisa jadi dia utang bank. Ya, jadi utang bank. 10 miliar. Tapi dia nggak punya jaminan sebanyak itu. Ya kan? Bisa jadi dia jual saham. Ya, bisa jadi nih dia jual saham. Bisa jadi dia
menerbitkan obligasi. Ya, bisa jadi dia melakukan ketiga. Nah, yang dia pilih, umpamanya ya, seumpama dia memilih menerbitkan obligasi. Wah, perusahaanku pengen buat pabrik nih, tapi kok dananya 10 miliar ya. Udah deh, mau nerbitin obligasi saja. Nah, menurut PT ABC dengan menerbitkan obligasi itu nggak perlu jaminan yang besar. Resikonya juga rendah, karena di situ juga ada perjanjian kontrak, surat perjanjian untuk obligasi, ya kan? Nah, seperti itu. Lantas apa yang dilakukan PT ABC? Dia menerbitkan obligasi, ya. Ini ada surat utang obligasi. Hampir sama dengan wesel, ya. Bedanya kalau obligasi itu bisa bebas diperjualbelikan. Kalau wesel tidak, ya. Surat utang obligasi hampir sama dengan saham. Kalau saham ini jualnya per lot, ya. Per lot ya, satu lot itu kan sekarang 100 lembar. Kalau obligasi ini juga lembar. Ini juga jualnya per lembar. Ya, tapi bedanya kalau obligasi ini bisa dijual belikan dan bunganya itu sudah pasti. Karena bunga itu pasti tercatat di surat utang obligasi ini. Ya kan? Dia menerbitkan obligasi senilai 10 miliar. Di sini tertulis 10 miliar. Ya, misal per lembarnya dia hargai berapa? 100.000 atau 1 juta lah. Nah, 1 juta per lembar. Nah, terus dia menawarkan ini ke umum ya, ke publik gitu loh. Dia menawarkan ke publik. Siapa yang mau membeli obligasiku? Siapa yang mau jadi investor obligasiku gitu loh. Nah, dia ternyata di sini ada perorangan juga di sini. Ini ada orang, wah kebetulan dapat warisan nih. Aku mau investasi di sana. Ini namanya Ani. Ya, mau investasi obligasi. Aku mau beli 100 lembar atau 1000 lembar, yaitu 1 M. Di sini ada Aldo. Mau beli, dia mau invest obligasi 5 miliar. Ya. Yang terakhir mau invest, siapa ini namanya? Namanya Andi. Mau investasi 4 M. Nah, ini sudah cukup ini. Ya kan? Sudah ngumpul 10 miliar. Ya. Nah, maka surat utangnya ini diberikan ke Ani, Aldo, dan Andi. Itu di sini sudah jelas ya, nominalnya berapa? 10 miliar. Bunganya berapa? Kalau bunga obligasi biasanya 10%, nggak mungkin 50% ya. 50% saya mau investasi obligasi langsung. Ini bunganya biasanya 10%. Jadi, dalam jangka waktu 1 tahun, si PT ABC ini dia akan membayarkan bunga bagi yang investasi ya, bagi yang investasi obligasi 3 ini ya, senilai 10% dikalikan 10 M. Jadi 1 M. Ya, 1 M ini dibagi ke 3 orang. Tergantung mereka investasi berapa. Ini berapa? 100 juta. Ini 500 juta. Yang ini 400 juta. Ini kalau bunga obligasinya per tahun ya. Kalau semi annually per tengah tahun ya tinggal dibagi 2 aja. Atau dikalikan 6 per 12. Nah, gambarannya seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian punya uang, boleh kalian investasi obligasi gitu ya ke bank terdekat gitu, tanya tentang obligasi. Siapa tahu bank tersebut menerbitkan obligasi, malah jelas ya obligasi Republik Indonesia. Nah, itu biasanya kalau obligasi milik pemerintah itu lebih aman dibandingkan obligasi milik perusahaan ya. Sebetulnya juga aman, tapi ada pula perusahaan yang tidak bisa membayar utang gitu loh. Kalau nggak bisa bayar utang gimana? Ya itu resiko, ya kan? Itu resiko. Nah, nanti pada akhir tahun, misal ini jangka waktunya 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, selain ini setiap tahun ya, ini kan kalau kita gambar ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya
kan? Nah, ini setiap tahun ini dapat 1 miliar bunganya. Dapat 1 miliar, dapat 1 miliar, dapat 1 miliar. Yang ini dapat 1 miliar plus nilai nominalnya tadi 10 miliar tadi. Ya, 10 miliar tadi di tahun kelima. Nah, seperti itu. Ya, misal nih si Aldo, aduh, aku tahun kedua ini kok nggak punya uang ya. Uangku udah habis, kena tipu atau kena apa gitu ya, dia butuh uang. Terus dia menjual obligasinya, bisa nggak? Bisa. Ya, obligasi itu bisa diperjualbelikan. Ya, bebas. Ya, kemudian PT ABC ini juga nggak mempermasalahkan mau obligasi itu dijual ke siapapun, nggak masalah. Yang penting dia sudah punya surat utang obligasi ini. Aldo mau jual ke siapapun juga nggak masalah. Harganya berapa? Nah, harganya ini nanti ngikuti harga pasar juga ya, tergantung ada tawar-menawar di situ ya. Ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli obligasi di situ ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, nanti akan ada premium dan ada diskonto. Ya, kita lanjut ke sini ya. Nah, ini jenis-jenis obligasi yang biasanya dijumpai dalam praktek ya. Yang pertama adalah secure and unsecured bonds ya. Jadi obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan ya. Biasanya jaminannya apa? Aset. Bisa gedung, bisa tanah, bisa lain sebagainya ya. Kalau yang secure ini ada jaminannya. Kalau yang unsecure ini tidak ada jaminan ya, biasanya diterbitkan dengan kredit umum oleh si peminjam. Seperti itu. Kemudian yang term atau serial lah ya, hampir sama, tapi beda sih. Kalau term itu obligasi yang jatuh temponya pada satu tanggal tertentu. Ya. Jatuh tempo tanggal 30 Januari ya 30 Januari. 1 Januari ya 1 Januari gitu ya, lebih spesifik lah. Kemudian kalau serial ini obligasi yang jatuh tempo ini dapat dibayar dengan cara diangsur. Ya, bisa diangsur yang serial ini, bisa dicicil. Ya. Kemudian yang callable bond, obligasi yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan, okay, yang dapat ditarik dalam jumlah tertentu sebelum jatuh tempo. Ini sebelum jatuh tempo bisa ditarik kapanpun mau ya, kapanpun. Okay. Kalau convertible bond, nah ini obligasi yang dapat diubah menjadi saham biasa. Kemudian kalau commodity back, ya commodity back itu obligasi yang dapat ditebus dengan barang. Ini bisa ditebus dengan barang. Misal apa? Ditebus dengan 1 ton batu bara, ya. Mau bayar dengan 1 ton batu bara. Penerbit obligasi ini nggak punya uang buat bayar obligasi, ya, buat bayar utang obligasi nggak punya uang. Dia punyanya minyak, ya. Jadi mau berapa barel minyak gitu dia bisa bayar pakai barang tersebut, atau pakai batu bara itu juga bisa ya, atau pakai emas itu juga bisa ya kalau tambangnya tambang emas gitu. Kalau deep discount bonds yaitu seperti zero coupon bonds ya, obligasi tanpa bunga ya, ini obligasi tanpa bunga. Oke. Kemudian kalau register bond ini obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik. Nah, ini atas nama pemilik. Kalau bearer coupon bonds, obligasi yang tidak dicatat atas nama pemilik. Kalau ini tidak dicatat atas nama pemilik. Oke. Dan dapat ditransfer dari satu pemilik ke pemilik yang lain tanpa harus menerbitkan sertifikat baru. Ya.
tanpa harus menerbitkan sertifikat baru. Ini hanya mengulang ya. Satu lagi, income bond, yaitu muncul karena bunga yang dibayarkan diambil dari sumber pendapatan tertentu. Ini bunga diambil dari sumber pendapatan tertentu. Ambil dari sumber pendapatan tertentu. Kalau revenue bond tidak memberikan bunga. Ini tidak ngasih bunga, ya, tidak memberi bunga, kecuali perusahaan tersebut untung. Nah, kalau untung ngasih bunga, ya, tapi kalau nggak untung ya nggak ngasih bunga. Nah, ini jenis-jenis umum obligasi. Oke. Kemudian di sini ada jenis dan pemeringkatan obligasi ya. Nah, di sini ini semua itu yang biasanya tercantum di surat utang obligasi ya. Ada siapa penerbitnya, kuponnya berapa. Kupon itu adalah tingkat bunga yang ditentukan oleh si penerbit obligasi. Ya, ini yang menentukan. Ini adalah si penerbit obligasi. Dia mampunya bayar utang berapa, ya? Berapa tingkat bunganya? Apa 10%? Apa jangan-jangan cuma kuatnya 1% gitu loh. Ya, jadi kupon ini ya, tingkat bunga yang tertera di surat utang, ini kan tertera di surat utang. Nah, ini diperoleh dari persentase dikalikan nominal. Nominalnya berapa? 1 juta, kalau tadi 10 miliar ya kasusnya tadi ya, 10 miliar, persentasenya 10%. Jadi nanti dia total bayar bunga 1 miliar. Selama 1 tahun. Kalau 5 tahun ya tinggal dikalikan 5. Sama dengan 5 miliar. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada tanggal jatuh temponya. Jatuh temponya mau berapa lama? Mau 1 tahun? Nggak mungkin ya, karena ini jangka panjang. Lebih dari 1 tahun. Mau 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun bisa. Harganya. Nah, harganya itu berapa? Ya, harga obligasi. Di sini kok harganya tidak bulat? Iya, karena ini kita sudah membandingkan antara tingkat bunga yang tertera di surat utang dengan tingkat bunga pasar. Ya, ini tingkat bunga pasar yang ada di pasar. Biasanya disebut YT, yield to maturity, ya, yield to maturity. Nah, ini kita bandingkan ini. Ya, nanti akan ada di slide berikutnya yang lebih jelas lagi ya. Intinya kalau di surat utang itu bunganya lebih tinggi, ya otomatis kan dia ini bayarnya lebih ini dari uang yang ada dari tingkat bunga yang ada di pasaran sana ya. Berarti akan terjadi premium. Ya kan? Ini lebih tinggi. Akan terjadi premium. Kalau lebih rendah dari ini akan terjadi diskonto. Nanti nilainya kurang dari nilai nominal yang dia terima. Kemudian ada ratingnya nih. Ratingnya apa? Kelayakan kreditnya gimana? Bagus apa enggak? Kalau bagus mungkin dikasih simbol AA, kurang bagus BBB gitu ya. Oke, penerbitan dan pemasaran obligasi ke publik ini diperlukan waktu mingguan, ya mingguan bisa bulanan. Penerbit harus melakukan pengaturan dengan underwriters, ya si penjamin. Kemudian memperoleh izin dari pemerintah untuk menerbitkan obligasi. Jadi kita harus izin dulu nih pemerintah. Yang dilakukan pemerintah apa? Ya dia minta laporan audit. Seperti apa laporan auditnya? Kemudian prospektusnya seperti apa? Nah, ini ada syarat-syaratnya, tidak langsung kok tiba-tiba perusahaan ingin utang ya, dia pakai obligasi seperti itu, terus dia langsung nyebar obligasi sendiri nggak bisa ya. Jadi harus ada izin dari pemerintah. Dan sertifikat obligasi harus dicetak.
Oke. Nah, saat obligasi tersebut diterbitkan, ya kan, otomatis kan dijual ini obligasi, ditawarkan ke khalayak umum. Siapa yang mau membeli obligasiku? Gitu, PT ABC tadi contohnya. Nah, itu dipertimbangkan oleh harga jual obligasi tersebut ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari pembeli dan penjual. Kayak nyang-nyangan gitu loh ya, tawar-menawar. Kemudian dia dulu resikonya seperti apa. Kalau resikonya tinggi, yo siapa sih yang mau beli, ya kan? Siapa sih yang mau investasi di obligasinya dia, gitu loh. Kondisi besar bagaimana? Keadaan ekonomi daerah tersebut gimana? Nah, jadi di sini masyarakat yang ingin berinvestasi obligasi ini harus berdasarkan nilai sekarang. Ya, jadi nilai sekarang perkiraan aliran kas pada masa yang akan datang yang terdiri dari bunga dan pokok. Ya kayak kita utang aja lah, kita beli mobil secara kredit, gitu ya. Secara kredit. Ini kan per bulan kita ngangsur ya, kan ngangsurnya berapa ya? Pokoknya berapa? Plus bunganya berapa? Ini setiap bulan ya kalau angsur aset ini ya, bunganya berapa? Nah, seperti itu. Obligasi biasanya sih 6 bulan atau 1 tahun, tapi per bulan juga bisa. Nah, seperti ini obligasi juga seperti ini ngitungnya ya. Jadi nanti kalian akan menjumpai 2 langkah, yaitu ngitung pokoknya dulu dan ngitung bunganya. Oke, kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke tingkat bunga. Tingkat bunga tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau ada surat obligasi, surat utang, di sini tertera tingkat bunga obligasi yang biasa disebut dengan kupon. Ya, kupon. Oke. Nah, ini yang diperoleh dari nilai nominal. Nanti dikalikan dengan nilai nominal. Jadi ini yang membuat tingkat bunga ini adalah si penerbit obligasi. Ya, penerbit obligasi menetapkan tingkat bunga ini. Nah, nanti dikalikan dengan apa? Persentase tingkat bunganya tadi dikalikan dengan nilai nominal. Nah, oke, ini biasanya yang prinsipal atau pokok. Oke, kemudian yang kedua, tingkat bunga pasar atau bunga efektif atau yang biasa disebut dengan YTM, yield to maturity. Pengertiannya apa? Di sini tingkat bunga yang memberikan return yang dapat diterima sepadan dengan risiko penerbit. Ya, jadi ini nanti yang akan diterima oleh si investor, ya, yang menginvestasikan dananya ke obligasi atau si pemegang obligasi. Nah, seperti itu, ya. Tergantung bebas ini berapa. Tapi kalau yang nomor 1 ini sudah tercantum di surat utang. Kalau yang nomor 2 ini tidak. Karena ini adalah tingkat bunga yang ada di pasar, ya. Yang ada di luaran sana berapa? Ya, kita lihat yang selanjutnya. Ini penilaian utang obligasi. Bagaimana cara menghitung jumlah bunga sesungguhnya yang dibayar ke pemegang obligasi. Pemegang obligasi. Ya, bisa perorangan, punya uang sisa diinvestasikan ke obligasi gitu ya. Ini tarif bunga nominal dikalikan dengan nilai nominal obligasi. Seperti yang saya contohkan tadi, tarif bunga nominal 10%, nilai nominal 10 miliar. Nah, dengan per tahun jadi 1 miliar. Nah, ini nanti yang akan diberikan ke si pemegang obligasi. Oke. Nah, terus yang kedua, ya, kondisi kedua, bagaimana menghitung jumlah bunga sesungguhnya yang dicatat ya sebagai biaya bunga. Nah, ini kan penerbit obligasi juga butuh buat jurnal kan di situ ya. Nah, ini cara mencatat atau pengakuan bunganya yaitu tarif bunga pasar
ini nggak tahu ya, biasanya ya berubah-berubah terus kan, tiap hari, tiap bulan berubah terus ya, dikalikan nilai buku obligasi. Bukan nominal loh, kalau ini jelas ada ini, di surat utang ada ini. Surat utang ada. Ini di surat utang juga ada. Kalau ini tidak ada. Ya, tergantung bagaimana kondisi pasar tersebut. Ya kan, mau premium, mau diskonto, nah itu tergantung. Ya, jadi kita nanti akan menghitung dua ini. Nah, ini dimisalkan tarif nominal. Tarif nominal tadi adalah yang tertera di surat utang obligasi. Nah, itu kan yang pertama tadi ya. Otomatis kita akan membandingkan dengan yield to maturity. Tingkat bunga yang ada di luaran sana berapa? Ya. Contoh di sini 6%. Padahal si penerbit obligasi itu di surat utangnya itu 8%. Jadi si penerbit ini akan membayar lebih ke kita. Karena di pasaran aja cuma 6%. Dia berani melunasi utang obligasinya besok melebihi dari tingkat bunga pasar sekarang, yaitu 6%. Ya. Dia berani membayar ke kita 8%. Jadi itu istilahnya adalah premium. Kita akan menerima lebih dari nilai nominal obligasi tersebut. Itu ya. Kemudian kalau di surat utang 8, ternyata tingkat bunga efektif juga 8. Ya, Mbak, Bu. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kita menerimanya par value. Kondisi ketiga yaitu tingkat bunga pasarnya 10%. Jadi si penerbit ini malah membayar lebih rendah. Jadi kondisi yang terjadi adalah diskonto. Ini kurang dari nilai nominal obligasi. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan ya, teman-teman semua yang ada di sini harus bisa membedakan kapan obligasi dijual secara premium dan kapan obligasi dijual secara diskonto. Ya, logikanya harus jalan di sini. Oke, logikanya harus jalan di sini. Oke, kita lanjut contoh. Santos Company menerbitkan obligasi $100.000 pada 1 Januari 2011. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayar tahunan. Ya, ini dibayar tahunan, 1 tahun 1 kali, setiap 1 Januari. Pada waktu penerbitan, bunga pasar. Nah, ini saat terbit ini kita harus membandingkan tingkat bunga obligasi dan bunga pasar. Ya, untuk obligasi adalah 9%, ternyata sama. Nggak ada bedanya. Ya, kalau nggak ada bedanya, ya berarti perusahaan yang menerbitkan obligasi akan memperoleh kas sebanyak 100.000 karena nggak ada perbedaan ini. Jurnalnya seperti apa? Oke, sebelum ke jurnal kita menghitung dulu present value-nya ya. Sebetulnya kalau obligasi diterbitkan pada nominal tidak perlu menghitung present value-nya aja sudah pasti 100.000 ya. Tapi untuk membuktikan nggak apa-apa, ini kita hitung ya. Present value principal, ingat ya tadi principal yang nomor 1 tadi, yaitu diperoleh dari nilai nominal dikalikan dengan tingkat bunga obligasi yang tertera di surat utang itu. 100.000 dikalikan dengan present value of the principal, ya ini ada di tabel present value single sum. Yaitu kalian bisa lihat di tabel 6-2 ya. Hasilnya adalah 0,64993. Jadi ini kan jangka waktunya 5 tahun kan? 5 tahun. Oke. Kemudian kita cari
ke kanan yang 9%. Oke, mungkin saya tunjukkan di sini ya. Saya tunjukkan di sini. Sebentar. Saya tunjukkan di sini. Kita pakai yang single sum ini. Oke. 9%. 9% kan berarti ini ya. Kemudian 5 tahun. Nah, ketemulah ini. Ketemulah ini 0,6499. Oke, paham ya? Tadi di surat utang tertera 9% untuk menghitung pokok obligasinya atau prinsipalnya. Kita lihat di tabel present value yang single sum. Kalau pakai rumus terlalu lama, kita langsung lihat ke tabelnya saja. 9%, terus yang 5 tahun. Ketemulah 0,6499. Oke. Di sini ya. Nah, kemudian untuk present value of the interest payment, dilihat dari nilai bukunya. Nilai bukunya berapa di sini? Nilai bukunya 9.000. 9.000 diperoleh dari 9%, ya, dikalikan 100.000, ketemulah 9.000. Kemudian kita kalikan dengan present value yang annuity, ya. Yang annuity ini tabelnya beda lagi di sini. Tabelnya beda lagi, saya perlihatkan di sini. Kita pakai tabel yang annuity, yaitu 9%. Ya. Ini kita lihat yang 9%. Kemudian 5 tahun, nah 3,8965. Ya, jadi kalau untuk mencari tingkat yang berhubungan dengan YTM, yield to maturity, itu kita carinya di present value of an ordinary annuity. Oke, kita kembali lagi ke sini, 3,88965. Kita lihat di sini. Oke, ketemulah 35.007. Jadi ini ditambah. Ya, jadi harga jualnya berapa obligasi tersebut? 100.000, sama jelas ya, karena ini diterbitkan pada nilai pari atau nilai nominal. Jurnal pada saat diterbitkan bagaimana? Perusahaan tersebut akan memperoleh kas, ya. Yang menerbitkan obligasi itu loh, dia nggak punya uang, jual obligasi dia, terbitkan obligasi. Ketemulah kas 100.000, kemudian kreditnya dia punya utang obligasi 100.000. Oke, itu 1 Januari ya. Kemudian pada 31 Desember 2011, jelas kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunganya. Ya kan, belum bayar loh ya, karena bayarnya ini tiap tanggal 1 Januari. Tadi sudah dijelaskan di soal. Oke, jurnal untuk mencatat pengakuan bunganya bagaimana? Debitnya biaya bunga obligasi. Ya, yang lengkap ya kalau gue jurnal ya, karena biaya bunga itu banyak banget. Siapa tahu perusahaan tersebut punya WESO, nanti biaya bunga WESO. Ya, jadi kalian kalau gue jurnal harus benar-benar lengkap ya, harus belajar mulai dari sekarang. Kreditnya adalah utang bunga obligasi 9.000 diperoleh dari 9% dikali 100.000. Pembayaran bunganya, oh sebelumnya punya utang bunga obligasi, jadi ini harus kita lunasi. Utang bunga obligasi di debit, jadinya kan ini berkurang ya, ini sudah. Kreditnya adalah kas, ya. Karena setiap kali ada transaksi pembayaran, kita selalu mengeluarkan kas. Oke, mudah ya untuk yang nilai nominal obligasi. Sekarang kasus kedua, bagaimana jika obligasi tersebut antara bunga obligasi yang tertera di surat utang berbeda dengan yield to maturity atau tingkat bunga pasar, yang terjadi bagaimana? Nah, ini soalnya sama dengan tadi ya, menerbitkan obligasi $100.000,
jatuh temponya 5 tahun ya, 5. Kemudian bunga 9%, ya, bunga yang tertera di sana ya. Ini yang nantinya akan masuk ke pemegang saham. Penerbit obligasi bayarnya sekian. Oke. Nah, tapi bunga yang diakui berapa? Ini harus mempertimbangkan ini, yaitu ya, tingkat bunga yang ada di luaran sana, yang ada di pasar, yaitu 11%. Yang terjadi adalah diskonto. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kita ya perusahaan itu membayar 9%, tapi di luaran sana ternyata tingkat bunganya lebih tinggi, malah 11%. Membayar lebih sedikit ini. Ya ini malah dapatnya itu tuh lebih sedikit ini. Nah, kita lihat di sini. Kita harus menghitung 2 item tadi ya. Present value-nya 100.000 dikalikan dengan 0,59345. Ya, 11%. Temulah sekian. Nanti kalian lihat sendiri ya di tabel present value. Kemudian yang kedua, itu menghitung principal pokoknya. Yang kedua yaitu dari nilai bukunya 9.000. Ya, 9.000 dikalikan 3,695. Ketemulah sekian. Jadi present value selling price ya, harga jual obligasi tersebut berapa? Ini dijumlah. Harusnya tidak sama dengan 100.000 karena kan diskonto harusnya lebih rendah dari 100.000. Hasilnya adalah 92.608 dolar. Ya. Jadi si penerbit obligasi tersebut hanya mendapatkan uang sebesar sekian. Ya kan? Yang nantinya di akhir tahun kelima akan membayarkan ke kita juga sekian. Kalau saya malas kalau diskonto, iya kan? Nah, masuk dibayar malah lebih rendah daripada harga pasar. Enggak maulah, ya. Jarang yang tertarik kondisi diskonto seperti ini. Oke, kita buat jurnalnya ya pada saat penerbitan, yaitu kas 92608, utang obligasi 92608. Ya, kemudian mengakui bunga pada 31 Desember. Ya tinggal utang, biaya bunga obligasi, kreditnya utang bunga obligasi. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari berapa? 11% dikalikan utang obligasinya. Ketemulah sekian. Bunga yang dibayarkan ke pemegang saham 9.000. Ya kan? 9% dikalikan 100.000. Yang tadi di gambar tadi itu loh. Ya, ini nih. Ini kan ini sudah paten ini karena sudah tertera di surat utang yang akan diterima oleh pemegang saham setiap tahun. Ya. Enggak bisa diganti-ganti. Nah, kemudian sisanya yaitu utang obligasi 1187. Ini selisihnya ya. Ini selisihnya. Oke. Selisihnya. Jadi nanti utang obligasi ini ya, utang obligasi ini pada akhir tahun totalnya harus 100.000 ya pada saat jatuh tempo. Saat pembayaran bagaimana? Ya tinggal bunganya aja bayar utang obligasi 9.000 kas 9.000. Selesai. Ini kondisi diskonto. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ya untuk tingkat bunga efektif. Jadi nanti akan ada tabel-tabelnya. Oke. Next ya, sekarang yang premium. Ya, yang premium kita langsung. Oke, ini kita langsung masuk ke metode bunga efektif saja ya. Jadi di sini obligasi bisa diterbitkan dengan diskonto. Diskonto tadi yang terjadi apabila perusahaan membayar lebih besar dibanding harga penerbitan. Kalau premium membayar lebih kecil dibanding harga penerbitan. Nah, nanti akan ada selisih harga kalau terjadi diskonto atau premium yang disebut dengan amortisasi. Nah, untuk melakukan amortisasi ini kita wajib melakukan dengan menggunakan metode bunga efektif.
efektif. Jadi menggunakan tabel-tabel nanti. Ya, kita langsung saja ke sini. Metode efektif yaitu menghasilkan biaya bunga periodik sama dengan persentase tetap dari nilai buku obligasi. Tadi kita menghitung ada dua cara ya. Yang pertama kita menghitung ini face amount of bonds ya. Jadi ini nilai nominal dari obligasi dikalikan interest rate-nya yang tertera di surat utang. Yang kedua, kita menghitung tingkat bunga pasar atau yield to maturity ya. Atau tingkat bunga efektif kalau di sini ya, kalau menggunakan metode bunga efektif. Ini dikalikan dengan carrying value, dikalikan dengan nilai buku obligasi. Ya, saat awal periode sama dengan amortisasi amount. Oke. Contoh, Evermaster Corporation menerbitkan obligasi 100.000. Bunganya 8% pada 1 Januari 2011, jatuh tempo 2016. Berarti berapa tahun? 5 tahun. Bunga dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari. Berarti annually ya. Investor meminta tingkat bunga efektifnya 10%. Ya, ini TBE nih, tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektifnya 10%. Jadi yang terjadi apa? Ya si penerbit obligasi tersebut hanya menerima kas kurang dari nilai nominal karena ini terjadi diskonto. Ya kan? Obligasi 8% tapi di dalam sana malah 10% terjadi diskonto. Nah, kita hitung dulu di sini. Nilai nominal obligasi tadi 100.000. Kemudian kita mulai menghitung yang pertama. Ya, sama seperti tadi. Tingkat bunga obligasinya 8%, ya, 8% di present value kan 0,61391 dikalikan nilai nominal. Ketemulah 61391. Yang kedua, kita diminta untuk mencari yang berkaitan dengan tingkat bunga efektif tadi, ya. Dari mana 4.000? 4.000 ini diperoleh dari 8% dikalikan nominal. Iya kan tadi seperti itu ya, dikalikan nominal sama dengan 8.000. Tapi di sini karena semi annually bunganya, jadi ini dikalikan 6/12 sama dengan 4.000. Itu caranya ya. Jadi nanti setiap harusnya 1 tahun si penerbit obligasi tersebut membayar ke pemegang saham, ke pemegang obligasi yaitu 8.000. Tapi karena dibayarkan 2 kali 1 tahun, ya jadi tiap 1 Januari dapat 4.000, tiap 1 Juli dapat 4.000. Begitu seterusnya sampai jatuh tempo. Oke. Nah, cara menghitung present value interest payable semi annually ini menggunakan yang 4.000 dikalikan 10%. Ya, ini tadi juga 10% ya. Tadi juga 10%, ini juga 10%. Ketemulah 38,87. Nah, di sini ya, harga jual obligasinya adalah 92.278. Ya. Jadi di sini terjadi diskon sebesar 7.722. Ya, jadi harga jualnya itu cuma laku segini. Si penerbit obligasi tersebut dapat uang pinjaman dari obligasi sebesar 92.278. Oke. Kalau dibuat di tabel seperti ini. Ya. Jadi yang pertama ada tanggal. Ini judulnya tabel amortisasi ya, schedule tabel amortisasi. Oke, menggunakan metode tingkat bunga efektif semi annual interest payment. Obligasi selama 5 tahun, tingkat bunga obligasi 8%, kemudian yield to maturity-nya 10%. Yang pertama tanggal. Kapan obligasi tersebut terbit? Yaitu tanggal 1 Januari 2011. Jatuh temponya kapan? 1 Januari 2016. Oke.
Dibayar kapan? Semi annually, berarti setiap 1 Januari, 1 Juli, 1 Januari, 1 Juli, 1 Januari, 1 Juli, begitu seterusnya. Ya, sampai tanggal jatuh tempo. Kas yang dibayarkan oleh penerbit obligasi ke pemegang obligasi tetap sama. Ya kan? Tadi kan kita lihat dari awal tadi ya, grafiknya tadi itu ya. Jadi diperoleh dari 8%. Ini yang tertera, harus yang tertera di surat utangnya dikalikan 6/12. Sama dengan 4.000. Oke. Interest expense-nya. Nah, ini diperoleh dari mana interest expense? Diperoleh dari sini, nilai buku obligasi, ya. Nilai buku obligasi ini dikalikan 10%, oke, kalikan 10%, terus dikalikan 6/12. Jadi selalu mengikuti nilai buku yang terjadi, ya, yang terakhir itu yang mana. Sampai pada akhirnya 100.000 ini harus sama dengan nilai nominal obligasi. Oke. Ini yang interest expense. Ya, paham ya? Nilai buku dikalikan dengan persentase YTM. Jadi ini pakai 8%, kalau yang ini pakai 10% YTM. Diskon amortisasinya tinggal selisihnya ya. Ini selisihnya, kemudian ini ditambah dengan ya, ditambah terus. Karena kan diskonto, kalau diskonto ditambah terus sampai ke bawah. Harus 100.000. Coba kalian direnungkan dulu ini ya. Direnungkan dulu, kalian pahami. Ini gampang sih, ini mudah ya. Hanya kalau yang pertama, kas yang dibayarkan ini pasti. Tapi kalau interest expense-nya ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda ini tergantung dengan nilai buku. Ya, tergantung dengan nilai buku. Kalau kas yang dibayarkan ini kan jelas yang sudah ada di surat utang, tergantung dengan nilai nominal dan tarif obligasi yang tertera di surat utang tersebut. Jadi sama, nggak mungkin berubah. Oke, kita lanjut ke jurnal. Jurnal pada saat tanggal terbit, yaitu tanggal 1 Januari, kas 92278, utang obligasi 92278. Oke, masih sama ya seperti tadi. Kemudian jurnal pada saat pembayaran bunga, amortisasi diskonto. Kalau membayar pasti kita mengeluarkan kas, ya. Di sini ada biaya bunga obligasinya 4614 ini ya. Kemudian utang obligasinya 614, karena ini nanti akan menambah, kenapa kok disebut utang obligasi? Karena akan menambah ini nilai buku obligasi agar di akhir saat jatuh tempo itu sama dengan nilai nominal. Oke. Kemudian satu lagi adalah kas. Ya, jelas di sini namanya kas. Dia setiap bulan punya kewajiban untuk membayar ke investor-investor obligasi sebesar 4.000 atau ke pemegang obligasi sebesar 4.000. Tiap 1 Juli dan 1 Januari itu pasti jurnalnya seperti ini. Ya, jurnalnya pasti seperti ini. Oke, saat pengakuan bunga, ya, pengakuan. Jadi belum ada kas yang keluar karena baru diakui bunganya. Nah, otomatis kita mendebit biaya bunga obligasi. Oke, biaya bunga obligasi. Kemudian ada utang bunga obligasi. Ya, utang bunga obligasi dan utang obligasi. Ini acuannya ya, karena 31 Desember. Ini acuannya adalah di 1 Januari 2012. Ya, kita masih punya utang ini kan, ini tadi sudah clear ya, sudah dibayar tanggal 1 Juli, sudah clear. Ini sudah clear. Nah, kemudian kita punya tanggungan seterusnya nih di tanggal 1 Januari 2012. Nah, tapi 31 Desember karena tutup buku perusahaan, ini kita wajib melakukan jurnal penyesuaian yang terkait dengan bunga.
Ya, jurnalnya seperti ini biaya bunga obligasi. Kemudian kasnya ini masuk ke utang bunga obligasi, ya disebut utang bunga. Iya dong, karena si penerbit obligasi itu kan punya kewajiban buat bayar ke kita sebagai pemegang saham. Saham lagi sebagai pemegang obligasi. Ya kan? Nah, seperti itu. 1 Januari sama ya, jurnalnya sama 1 Januari. Tinggal utang bunganya ini nanti di debit, utang obligasi di debit, kemudian kas di kredit. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang yang premium. Tadi diskonto. Premium ini terjadi nominal obligasi $100.000, bunganya 8%, tapi di luaran sana ternyata malah hanya 6%. Wah, ini kan berarti dapat kas lebih ini si penerbitnya. Pemegang sahamnya besok juga dapat uang yang lebih, masih melebihi nilai nominal, ya kan? Ini kita hitung dulu nilai nominal obligasinya 100.000. Kondisinya tetap ya, ini 5 tahun obligasinya. Kemudian dibayar semi annually. Oke. Kemudian kita hitung bunga yang pertama dulu ya. 6% ya pakainya ya, 6%, ini juga 6% yang kedua. Oke, pakainya 6%. Jadi cara menghitungnya 100.000 dikalikan dengan present value single sum di kolom 6%. Ya, nah ini. Kemudian yang kedua, present value 4.000. 4.000 tahu ya, diperoleh dari 8% dikalikan yang tertera di surat obligasi. Ini ketemulah. Kemudian nanti di sini kita cari di tabel semi annually yaitu present value semi annually di kolom 6%. Ketemulah sekian. Jadi si penerbit saham nanti, si penerbit obligasi nanti akan memperoleh uang sebesar 108.530, lebih besar daripada nilai nominal. Ya, kita lihat tabel schedule tabel amortisasinya. Oke, yang pertama dia menerima pada saat terbitkan ya, tanggal terbit dia menerima uang 108.530. Oke. Nah, caranya sama ya seperti tadi, kas yang dibayarkan ini tetap karena ada di surat utang. Interest expense-nya ya tinggal ini ngikutin nilai buku ini. 108 kalikan dengan 6% ya, ini 8% kan, ini 6% dikalikan dengan 6/12. Ketemulah ya. Ini ngikuti nilai bukunya. Ini ngikuti nilai bukunya ini. Seperti itu seterusnya. Premium amortisasi tinggal diselisihkan saja. Ya. Kemudian nilai buku nilai buku obligasi ini dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Lah ya kan premium. Premium nanti pokoknya di akhir ini harus sama dengan nilai nominal. Oke, ya. Kita lihat contoh jurnalnya. Pada saat terbit kas 108.530, utang obligasi 108.530. Saat pembayaran bunga 1 Juli. 1 Juli. Nah, kita lihatnya di yang kasih merah ini, ya kan? Pembayaran bunga, namanya saja bayar, mesti kita mengeluarkan kas. Oke. Debitnya adalah biaya bunga obligasi karena sudah terjadi ya biaya bunganya. Ini biaya bunga. Kemudian ada utang obligasi, ini utang obligasi. Ini biaya bunga obligasi. Kemudian ada kas. Kasnya adalah 4.000. Namanya kas. 4.000. Gampang ya. Saat penyesuaian bagaimana? Sama seperti tadi. Ya, penyesuaiannya sama seperti tadi. Oke, ini adalah metode bunga efektif ya. Nah, kalau ini kasusnya
Bagaimana jika perusahaan Evermaster menyusun laporan keuangan pada akhir Februari? Karena laporan keuangan itu belum tentu di akhir tahun, 31 Desember belum tentu, ya tergantung perusahaannya. Kalau di Indonesia paling banyak itu 31 Desember akhir tahun. Ya. Tapi kasus di Evermaster ini tutup tahunnya ternyata Februari 2011. Ya sudah, berarti yang diakui bunganya itu hanya dari bulan berapa tadi? 1 Januari 2012. Oh, enggak. Yang ini ya, 1 Januari 2011 sampai dengan Februari. Jadi hanya 2 bulan. Ya, hanya 2 bulan. Karena ini akhir Februari. Januari 2 bulan. Jadi tinggal 4.000 dikalikan 2/6. Ya, 2/6. Karena kan ini tadi sudah semi annually ya. Ini sudah semi annually yaitu tahunan kan. Nah, jadi ini bukan 12 lagi, melainkan hanya 6 bulan ya. Jadi 2/6. Yang ini juga dikalikan 2/6. Ketemulah biaya hanya sekian selama 2 bulan. Ya kan, yang ini dikalikan berapa tadi? 2 bulan. Ini dikalikan 2 bulan ya. Seperti itu. Oke, ini juga dikalikan 2 bulan. Jurnalnya ya sama, biaya bunga obligasi, utang bunga obligasi, biaya bunga obligasi debit, utang obligasi debit, utang obligasi di kredit. Bedanya ini hanya dikalikan 2 bulan. Kalau yang tadi semua 6 bulan. Oke, ini untuk metode bunga efektif ya. Semoga semua paham ya di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan saja.